Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Hampir semua suku di Indonesia mempunyai bahasa daerah masing-masing. Perbedaan bahasa tersebut kemudian disatukan dengan bahasa ... sebagai bahasa nasional. A. Melayu, B. Indonesia, C. Sanskerta, D. Jawa. Ya, anak-anak semuanya jelas sekali bahwa di Indonesia ada bahasa nasional sebagai bahasa persatuan yang mana kita sebut dengan bahasa Indonesia. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah B maksudnya. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 2. Keberagaman yang ada di sekitar kita harus disikapi dengan A. Toleransi, B. Rendah diri, C. Apatis, D. Tanggung jawab. Ya, anak-anak semuanya, keberagaman yang ada di sekitar kita itu biar kita tetap hidup rukun, damai, dan sejahtera, maka harus kita sikapi dengan toleransi. Sehingga jawabannya adalah yang A. Toleransi adalah menghargai perbedaan. Nah, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 3. Bagas, Dikas, Desi, dan Lala bermain permainan tradisional. Salah satu manfaat bermain permainan tradisional adalah A. Bertengkar dengan teman, B. Dimusuhi teman, C. Menumbuhkan kebersamaan, D. Dijauhi teman. Ya, anak-anak semuanya, salah satu manfaat dari bermain permainan tradisional yaitu kita bisa menumbuhkan kebersamaan. Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini merupakan peta Pulau Jawa, anak-anak ya. Suku yang mendiami di pulau tersebut adalah suku A. Sunda, B. Asmat, C. Gayo, D. Dani. Ya, anak-anak semuanya, di Pulau Jawa bagian barat lah ini merupakan salah satu suku yang mendiami adalah suku Sunda. Sehingga jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 5, anak-anak semuanya. Membeda-bedakan agama antar teman dapat mengakibatkan A. Persahabatan, B. Persatuan, C. Keberagaman, D. Perselisihan. Ya, anak-anak semuanya, membeda-bedakan agama ini bisa mengakibatkan perselisihan dan akibatnya juga akan menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu sikap ini harus kita hindari. Sehingga jawaban yang benar adalah D, anak-anak semuanya. Baik, kita ke soal nomor 6. Berikut yang termasuk perilaku menghargai keragaman ya. Menghargai keragaman di lingkungan sekolah adalah A. Bermain dengan semua teman, B. Memilih teman bermain, C. Bertengkar dengan teman, D. Memusuhi teman yang berbeda agama. Nah, anak-anak semuanya, di sini yang menghargai keragaman adalah yang kita harus bermain dengan semua teman, tidak membedakan antara suku maupun latar belakang yang ada, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 7, anak-anak semuanya ya. Sikap menghargai keberagaman masyarakat Indonesia ditunjukkan dengan cara A. Menonjolkan suku, agama, ras, dan golongan sendiri. Ini salah ya, karena di sini kata kuncinya adalah menghargai keberagaman. B. Tidak peduli terhadap perbedaan dalam masyarakat. Lah, ini kayaknya benar ini ya. C. Tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. Lah, ini ya juga.
Kemudian menganggap hanya suku sendiri yang paling bagus dan suku lainnya jelek, ini salah, karena menghargai keberagaman. Mari kita lihat dari yang B dan C ini yang paling tepat yang mana. Nah, ini tidak peduli terhadap perbedaan dalam masyarakat. Nah, ini kalau tidak terlalu peduli, maka ini juga tidak bagus. Maka kita tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. Lah ini anak-anak ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C, yang paling tepat. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 8. Indonesia memiliki keberagaman ras. Perbedaan ras yang ada tidak boleh mendorong terjadinya A. Toleransi, B. Gotong royong, C. Konflik, D. Persatuan. Ya anak-anak semuanya, Indonesia itu memiliki keberagaman ras. Perbedaan ras yang ada tidak boleh mendorong terjadinya permusuhan, yang dalam hal ini adalah konflik. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 9. Letak wilayah Indonesia dapat dikatakan strategis. Berdasarkan letak geografis Indonesia berada di posisi silang jalur perdagangan dunia. Pernyataan yang sesuai informasi tersebut adalah A. Letak wilayah Indonesia merugikan masyarakat, ini jelas salah. B. Letak wilayah Indonesia tidak menguntungkan, ini juga salah. C. Keadaan geografis menyebabkan perpecahan bangsa, lah ini juga salah. Yang jelas D. Keadaan geografis menyebabkan keberagaman masyarakat, lah ini benar anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 10. Ya, soal nomor 10. Berikut bukan termasuk suku bangsa yang ada di Pulau Sulawesi. Ya anak-anak semuanya, kita lihat ini semuanya ada di Sulawesi, kecuali yang D ini merupakan dari Pulau Bali, sehingga ini jawabannya ya, karena yang dicari adalah yang bukan. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 11. Ya, alat musik tradisional yang berasal dari NTT dan dipetik. Alat ini berbentuk tabung yang panjang yang terbuat dari bambu. Di tengahnya diberi ganjalan-ganjalan senar yang direntangkan di dalam tabung. Dari atas ke bawah bertumpu bernama A. Rebana, B. Gamelan, C. Gulintang, D. Sasando. Ya anak-anak semuanya, alat musik tradisional yang berasal dari NTT dan dipetik dengan ini ya tadi, ini alat ini berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu, di tengahnya diberi ganjalan-ganjalan senar yang direntangkan dalam tabung, ini merupakan sasando ya, sehingga jawabannya adalah D anak-anak ya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 12. Indonesia memiliki banyak rumah adat. Rumah adat Baduy merupakan rumah adat yang berasal dari daerah A. Sumatera, B. Kalimantan, C. Papua, D. Banten ya. Rumah adat Baduy ini merupakan rumah adat yang berasal dari daerah Banten, sehingga jawabannya adalah D. Baik anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 13 dan 14 ya. Ulos merupakan pakaian adat yang berasal dari daerah A. Sumatera Utara, B. Jawa Barat, C. Banten, D. Jawa Tengah. Ya anak-anak semuanya, ulos itu merupakan pakaian adat yang berasal dari daerah Sumatera Utara, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya soal nomor 14 anak-anak semuanya. Suku yang terdapat di DKI Jakarta adalah, ini anak-anak ya. Mari kita lihat. Nah ini suku yang berada dari DKI Jakarta ini, terlihat ya kayak si pitung ini ya. Nah ini Sunda, sehingga jawabannya adalah C ya, ini. Baik, berikutnya anak semuanya, kita ke soal nomor 15. Oke, soal nomor 15 anak-anak semuanya, perhatikan gambar di bawah ini. Kesenian pada gambar di atas berasal dari provinsi A. Jawa Tengah, B. Bali, C. Jawa Barat,
D. Yogyakarta. Ya anak-anak semuanya, kita lihat di sini merupakan tari kecak. Ini berasal dari Pulau Bali, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, untuk soal berikutnya kita ke soal nomor 16 ya. Soal nomor 16. Adi adalah seorang ketua kelas. Adi selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Karakter ini menunjukkan jati diri amanah, dermawan, pemurah, hemat. Lah ya anak-anak semuanya, di sini Adi selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu disebut dengan amanah anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 17 ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan Pulau Papua anak-anak ya. Sehingga di sini pertanyaannya, lagu daerah yang berasal dari salah satu provinsi di daerah tersebut adalah Ampar-ampar pisang, gundul-gundul bajul, bungong jumpa, dan abuse. Ya anak-anak semuanya, lagu tradisional yang berasal dari Papua itu salah satunya adalah abuse. Sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 18. Ayu dan Rina berasal dari daerah yang berbeda. Ayu berasal dari daerah yang bentang alamnya berupa pegunungan. Rina berasal dari daerah pesisir pantai. Keduanya memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Faktor yang menyebabkan adanya ragam budaya tersebut adalah ras nenek moyang, perbedaan kegemaran, lingkungan geografis, ataukah latar belakang sejarah. Ya anak-anak semuanya, kita ketahui di sini pegunungan, kemudian Rina pantai, ini menunjukkan perbedaan lingkungan geografis, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 19 ya. Berikut nilai yang dapat diambil dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Berteman dengan teman yang seagama saja. Lah ini bukan ya, karena Bhinneka Tunggal Ika itu mencintai perbedaan, menghargai perbedaan, dan toleransi. Kemudian berteman dengan teman yang pintar dan kaya, ini juga salah ini, karena hanya yang pintar saja dan yang kaya saja yang ditemani. C. Tidak berteman dengan teman yang berbeda suku bangsa. Lah ini juga, karena apa? Tidak menghormati, tidak menghargai perbedaan. Nah, berteman tanpa membedakan suku bangsa. Lah ini yang benar anak-anak ya. Kita menghargai, menghormati perbedaan, sehingga jawaban yang benar adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 20 ya. Kita ke soal nomor 20. Tengku berasal dari Aceh, Reno berasal dari Manado. Meskipun berbeda suku, ras, dan agama, sebaiknya saling mengejek. Salah ya. Toleransi lah ini benar, saling menghormati. Bertengkar salah, bermusuhan salah, sehingga jelas sekali jawabannya adalah B. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal sumatif tengah semester pendidikan Pancasila untuk kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.